Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-15, ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Demikianlah firman Tuhan, perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Di sini kita bisa melihat suatu hal yang tidak bisa dihindari antara Paulus dan Barnabas, yaitu mengenai perselisihan. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti mengalami yang namanya perselisihan. Jadi perselisihan ini adalah sesuatu hal yang harus kita persiapkan untuk dihadapi. Jadi perselisihan itu bukanlah sesuatu hal yang bisa kita hindari, tapi kita harus memiliki kemampuan untuk kita mengatasi setiap perselisihan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, perselisihan ini bisa terjadi antara sesama jemaat Tuhan, sesama pelayan-pelayan Tuhan, bisa terjadi antara sesama saudara, mungkin kita dengan orang tua kita dengan guru kita, dengan komunitas kita, dengan siapapun, perselisihan itu bisa terjadi. Dan karena itu kita perlu belajar bagaimana kita bisa mengatasi emosi kita bisa mengendalikan diri kita, sehingga kita bisa menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Yang kita mulai ayat yang ke-35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Di sini kita baca bersama-sama bahwa Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Jadi mereka adalah dua orang yang melayani bersama, mereka tinggal bersama. Ya, bisa bayangkan mereka makan bersama, ya, mereka minum bersama, bahkan mereka tidur bersama, dan mereka berdoa bersama, mereka melayani bersama. Jadi dua orang ini benar-benar luar biasa. Ya, sebelum terjadi yang namanya perselisihan, dua orang ini sangat dekat. Ya, mereka mengalami banyak hal bersama, suka duka bersama, mungkin nangis-nangis bersama, ya, bersuka cita bersama. Dua orang ini adalah rekan sekerja. Ya, mereka memiliki tujuan yang sama, mereka memiliki pelayanan yang sama di Antiokhia. Jadi mereka bersatu, bersehati, sepikir, mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan, mereka mengerjakan pelayanan Tuhan. Ya, mereka bersama-sama. Dan di situ dikatakan mereka bersama-sama dengan banyak orang lain, mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Jadi yang dikerjakan Paulus dan Barnabas ini, mereka bersama-sama mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau zaman sekarang ini ya seperti penginjil-penginjil, gembala-gembala, mereka mengajar memberitakan firman Tuhan, guru-guru mereka mengajar. Ya, jadi yang dikerjakan mereka ini sungguh luar biasa sekali. Ya, dan mendapatkan suatu luar biasa penghargaan juga. Tapi kita lihat bahwa itu semua terjadi sebelum yang namanya perselisihan itu masuk di antara mereka. Jadi perselisihan ini harus diwaspadai benar-benar. Karena kalau tidak dihadapi dengan benar, maka perselisihan itu bisa memecah belah. Ya, perselisihan ini bisa menyebabkan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Ya, seperti yang terjadi dengan Paulus dan Silas ini. Ya, saya bacakan di selanjutnya ayat yang ke-36. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Nah, mulai dari sinilah Paulus ingin melihat kembali ya benih-benih yang sudah ditanam ya, ketika memberitakan firman Tuhan di setiap kota. Ya, saya percaya ada banyak sekali kota-kotanya. Jika Paulus ada di Korintus, Paulus ada di Galatia, ada di Efesus, ya. Paulus ingin melihat bagaimana keadaan mereka, ya, apakah firman itu bertumbuh dengan baik, ya, atau seperti apa. Ya, Paulus ingin dia memiliki kerinduan untuk melihat kondisinya seperti apa. Ya, dia berkata kepada Barnabas. Nah, dari sinilah mulai muncul ya perselisihannya. Kenapa ya? 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Nah, tetapi ada yang ke-38, Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ayat 39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus
juga sertanya berlayar ke Siprus. Sampai sini dulu. Jadi perpecahan itu timbul karena apa? Paulus ingin mengajak, ya, Barnabas juga ingin mengajak, tetapi orang yang diajak oleh Barnabas ini yang disebut Yohanes Markus, dahulunya, jadi track recordnya Markus ini di mata Paulus itu nggak baik. Karena apa? Karena pernah meninggalkan mereka di Pamfilia. Dan Markus ini pada waktu itu tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi Paulus memiliki alasan dia tidak mau mengajak Markus karena Markus ini sudah meninggalkan dan dia tidak turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Tetapi bagi Barnabas, ya, saya percaya ini kan suatu pertentangan, perselisihan karena ya berbeda sudut pandangnya. Paulus tidak mau dengan Markus karena dianggap Markus itu nggak tanggung jawab. Dia meninggalkan mereka, diajak bekerja sama tidak mau. Tapi seakan-akan bagi Barnabas, dia mau memberikan kesempatan buat Markus, ya. Barnabas bisa melihat supaya Markus ini sudah berubah, ya, dia nggak seperti dulu lagi ketika dikasih tanggung jawab dia meninggalkan, dia tidak mau. Nah, harapannya dengan kesempatan yang kedua ini Markus mau bekerja sama, Markus mau menyertai mereka, ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Dilihat dari sisinya Paulus, ya bisa dilihat itu ya benar lah, memang dia sudah meninggalkan, dia nggak tanggung jawab lah, ngapa diajak lagi? Ya, lebih baik saya ajak orang lain yang lebih baik di mata Paulus, ya, orang lain yang lebih baik, orang lain yang lebih cocok untuk diberikan tanggung jawab ini. Bagi Barnabas tuh kenapa nggak dikasih kesempatan, ya, second chance gitulah, ya, kesempatan yang kedua buat Markus, ya. Kita lihat di sini ayat yang ke-40, tetapi Paulus memilih Silas. Nah, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jadi akhirnya perjalanan itu Paulus lebih memilih Silas daripada Markus. Ya, sedangkan Barnabas tetap dengan Markus. Dan disinilah akhirnya mereka berpisah. Ya, jadi perselisihan itu terjadi menyebabkan perpisahan, ya, antara Paulus dan Barnabas. Ya, jadi firman Tuhan mencatat, ya, apa yang baik, apa yang tidak baik semua ditulis di sini. Ya, kita hanya melihat loh, ternyata akhirnya mereka berpisah, ya. Dua orang yang bersama-sama dari awal, mereka sudah melayani banyak hal, mereka mengerjakan banyak hal, mengajar bersama, memberitakan bersama-sama. Akhirnya sampai satu titik mereka harus berpisah. Ya, kalau memang Tuhan mengizinkan itu terjadi, ya gak apa-apa gitu loh. Karena kita gak pernah mengerti Tuhan punya rencana yang besar. Ya, dan kemudian nanti kalau saudara baca, akhirnya mereka juga berkumpul kembali kan. Jadi perselisihan itu terjadi, ya kita harus percaya bahwa hal-hal yang baik Tuhan sudah merencanakan semuanya. Dan kita sebagai manusia, kita harus belajar untuk taat, ya, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, karena seringkali apa yang Tuhan mau itu tidak seperti yang kita mau, ya kan? Pengennya kita seperti ini, tapi Tuhan maunya seperti itu, gitu kan. Dalam hal ini pun kita nggak bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Karena mereka masing-masing punya argumennya. Dan kita melihat bahwa semuanya itu Tuhan memberikan kehendak bebas buat mereka. Ya, Paulus memilih Silas, ya it's okay. Sedangkan Barnabas mau pergi dengan Markus juga nggak apa-apa. Ya, tujuannya apa ya? Semuanya untuk kebaikan, ya, memberitakan firman, mengajar. Jadi akhirnya kedua orang ini ambil jalan sendiri-sendiri. Dan ketika mereka berpisah pun firman Tuhan tetap diberitakan. Ya, itu yang utama. Bahwa semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita ingat juga ketika Tuhan akhirnya menyebar murid-murid kan. Ya nggak apa-apa, akhirnya firman Tuhan juga diberitakan. Jadi tujuannya setiap perselisihan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan sampai perselisihan itu terjadi karena egois masing-masing. Ya, karena masing-masing tidak mau mengalah, akhirnya berselisih dan akhirnya pergi. Ya, itu jangan sampai. Tapi kita mesti mengerti, membawa dalam doa setiap perselisihan yang terjadi supaya apa? Kehendak Tuhan yang jadi di bumi seperti di surga. Ya, bukan kemauan kita sebagai manusia yang tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi ngotot dan ngeyel. Ya, jadi perselisihan itu harus kita bawa kepada Tuhan supaya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, biar nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Ya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan
Yesus memberkati.